Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman, apa itu, dan mengapa hal tersebut penting. Jadi kita akan membahas saja tentang apa itu bahasa pemrograman, fungsi dari bahasa pemrograman, tingkatan bahasa pemrograman, contoh bahasa pemrograman, dan pengelompokan bahasa pemrograman. Jadi yang pertama, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program atau bahasa pemrograman berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer atau si pembuat program tadi. Nah, bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Nah, apa sih fungsi dari bahasa pemrograman ini? Fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Hasil keluaran bahasa pemrograman sendiri dapat berupa aplikasi maupun suatu program khusus. Perkembangan bahasa pemrograman ini tentu menciptakan berbagai inovasi teknologi yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, program lampu lalu lintas di jalan, mesin kasir, game, antivirus, website, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, lalu bahasa pemrograman sendiri itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu bahasa program tingkat rendah. Bahasa program tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode biner atau binari. Kalau nggak tahu biner itu yang 0101 itu, nah itu binari atau biner. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi, komputer udah langsung ngerti nih maksud dari kode biner ini, karena emang kode biner ini tuh bahasa komputer. Lalu yang kedua ada bahasa program tingkat menengah. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti add, sub, diff, stall, jmp, dan lainnya. Namun bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti bahasa mesin atau biner ini tadi 0 dan 1. Jadi nanti pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat menengah ini, kita membutuhkan sebuah compiler, ya namanya compiler, yang akan mengubah bahasa pemrograman kita menjadi bahasa biner atau kode biner yang 01 itu. Nah, lalu bahasa program tingkat tinggi. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi ini itu bahasa pemrograman yang udah lebih manusiawi. Nah, seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat menengah dan tingkat rendah. Kekurangannya apa? Ya, sulit untuk dipahami manusia karena lebih ke bahasa komputer itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh dari bahasa pemrograman, yaitu ada JavaScript, salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun seperti memvalidasi data formulir untuk pengembangan permainan. JavaScript juga bisa untuk buat web, bahkan sekarang udah bisa buat aplikasi Android. Lalu ada PHP. Bahasa ini yang akan kita gunakan nanti. Pada umumnya digunakan untuk mengembangkan halaman web yang dinamis. Mempelajari PHP akan sangat berguna untuk pemilik situs web karena PHP bisa mempersingkat kode
yang ada di dalam halaman web sehingga bisa ditampung ke dalam seperangkat aturan. Lalu C++. C++ sekarang banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. C++ juga memiliki keuntungan yaitu lebih mudah untuk mempelajari bahasa C lainnya seperti Checkers dan C. Nah, jadi ada kayak keluarganya gitu, dari awalnya itu C baru C++ ini, dan ini punya targetnya masing-masing ya. C++ ini biasanya untuk buat AI, untuk buat aplikasi desktop di Windows. Nah, kalau Checkers biasanya untuk membuat aplikasi-aplikasi di iOS. Nah, gitu-gitu. Jadi ada target pasarnya tersendiri. Nah, tadi ini udah ada ya pengelompokan bahasa pemrograman, ada low level atau tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh low level menggunakan bahasa Assemble. Ya, sama, saya juga nggak ngerti apa maksud dari program ini lagi ngapain ya kan. Makanya dibilang dengan bahasa tingkat rendah atau emang bahasa yang mendekati bahasa komputer. Jadi bahasa ini langsung diproses oleh komputer dan diterjemahkan menjadi bilangan biner tanpa proses compiler lagi. Nah, lalu ada middle level atau level menengah. Ini contohnya bahasa pemrograman C. Nah, ini udah lebih sedikit manusiawi dan lebih mudah dimengerti karena udah menggunakan bahasa sehari-hari seperti bahasa Inggris. Lalu ada high level yang lebih manusiawi lagi. Jadi udah emang benar-benar sangat mudah dipahami oleh manusia. Ini seperti mau menulis ya write, kan mau menulis kan write, kayak baca ya reading gitu kan, write. Nah, jadi udah lebih manusiawi kalau misalnya bahasa pemrograman tingkat tinggi nih. Nah, jadi di video kali ini cukup sampai sini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena kurang sehat juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.